Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya Fitri Eka Widyasari dari kelas 1A mewakili kelompok 2 akan menjelaskan mengenai kebutuhan nutrisi pada gangguan kardiovaskuler. Sebelum mengetahui kebutuhan nutrisi pada gangguan kardiovaskuler, kita harus mengetahui apa itu sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler merupakan suatu organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi transportasi di dalam tubuh manusia. Sistem ini bertanggung jawab untuk mentransportasikan darah yang mengandung nutrisi, sisa metabolisme, hormon, zat kekebalan tubuh, dan zat yang lain ke seluruh tubuh. Kemudian, komponen sistem kardiovaskuler terdiri atas 3. 1. Jantung sebagai pompa memompa ke seluruh tubuh. 2. Pembuluh darah sebagai penghubung antara jantung dan sel. 3. Darah sebagai zat pengangkut seperti oksigen, zat gizi, karbon dioksida, hormon, dan zat sisa metabolisme. Lalu, anatomi sistem kardiovaskuler yaitu jantung terletak di rongga dada yang memiliki 4 ruang, yaitu antrium kanan, antrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Adapun fungsi sistem kardiovaskuler yaitu 1. Mengangkut nutrisi, oksigen, dan hormon ke seluruh tubuh. 2. Perlindungan tubuh oleh sel darah putih, antibodi, dan protein. 3. Pengaturan suhu tubuh, pH cairan, dan kadar air sel. 4. Untuk mempertahankan komposisi darah. Lalu, jenis-jenis gangguan pada sistem kardiovaskuler. 1. Gagal jantung. Gagal jantung adalah suatu keadaan patofisiologis di mana jantung gagal mempertahankan sirkulasi adekuat untuk kebutuhan tubuh meskipun tekanan pengisian cukup. 2. Jantung koroner, kondisi ketika pembuluh darah jantung atau arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak. 3. Penyakit katup jantung, yaitu penyakit yang terjadi akibat adanya masalah atau gangguan pada salah satu atau lebih dari keempat katup jantung. 4. Aritmia, penyakit yang mengakibatkan irama detak jantung tidak normal dan membuat jantung berdetak tidak teratur. 5. Penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan ini adalah masalah jantung yang sudah ada sejak lahir. Keenam, kardiomiopati adalah penyakit yang langsung mengenai otot jantung yang menyebabkan otot menjadi lemah. Kardiomiopati ini dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu 1. Kardiomiopati dilatasi, 2. Kardiomiopati hipertrofi, 3. Kardiomiopati restriksi. Ketujuh, penyakit jantung iskemik. Penyakit jantung iskemik merupakan berkurangnya suplai darah yang membawa oksigen dan kebutuhan-kebutuhan vital untuk sel-sel otot jantung. 8. Penyakit jantung hipertensi meliputi sejumlah komplikasi tekanan darah tinggi yang mempengaruhi jantung. Selanjutnya, penyebab terjadinya gangguan sistem kardiovaskuler. 1. Diet tidak teratur. 2. Obesitas. 3. Kurang aktivitas. 4. Alkohol. 5. Merokok. 6. Kolesterol tinggi. 7. Tekanan darah tinggi. 8. Diabetes mellitus. 9. Genetika dan riwayat keluarga. 10. Ras atau etnisitas. 11. Usia. Kebutuhan gizi pada gangguan sistem kardiovaskuler. 1. Makanlah makanan aneka ragam makanan. 2. Makanlah makanan sumber karbohidrat setengah dari kebutuhan energi. 3. Batasi konsumsi lemak dan minyak sampai 1/4 dari kecukupan energi. 4. Gunakan garam beriodium. 5. Makanlah makanan sumber zat besi. 6. Biasakan makan pagi. 7. Minumlah air bersih, aman yang cukup jumlahnya. 8. Hindari minum minuman beralkohol. 9. Makanlah makanan yang aman bagi kesehatan. Kemudian jenis diet dan indikasi pemberian. Diet jantung 1 diberikan kepada pasien penyakit jantung akut seperti myocardial infarct atau kondisi berat. Kemudian diet jantung 2 diberikan dalam bentuk makanan saring atau lunak.
yang sebagai perpindahan dari diet jantung 1. Diet jantung 3 diberikan dalam bentuk makanan lunak atau biasa sebagai perpindahan dari diet jantung 2 atau kepada pasien jantung dengan kondisi yang tidak terlalu berat. Diet jantung 4 diberikan dalam bentuk makanan biasa. Diet ini diberikan sebagai perpindahan dari diet jantung 3 atau kepada pasien jantung dengan keadaan ringan. Bahan makanan sehari-hari diet jantung. Diet jantung 1, buah 4P, susu skim 5P, minyak 2P, gula pasir 8P, energi 905 kalori, protein 40 gram, lemak 10 gram, KH 172 gram. Diet jantung 2, makanan pokok 1P, lauk hewani 2P, sayuran 3P, buah 4P, minyak 3P, gula pasir 2P, susu skim 1P, energi 1223 kalori, protein 44 gram, lemak 37 gram, KH 186 gram, natrium 188 mg. Diet jantung 3, makanan pokok 2P, lauk hewani 3P, lauk nabati 3P, sayuran 3P, buah 4P, minyak 3P, gula pasir 3P, energi 1662 kalori, protein 60 gram, lemak 40 gram, KH 271 gram, natrium 198 mg. Diet jantung 4, makanan pokok 2,5P, lauk hewani 3P, lauk nabati 3P, sayuran 3P, buah 4P, minyak 5P, gula pasir 3P, energi 2004 kalori, protein 72 gram, lemak 53 gram, KH 317 gram, natrium 359 mg. Bahan-bahan makanan yang dianjurkan. Sumber karbohidrat, beras ditim atau disaring, roti, mie, kentang, makaroni, biskuit, tepung, beras, terigu, sagu, gula pasir, gula merah, madu, dan sirup. Sumber protein hewani, daging sapi, ayam dengan lemak rendah, ikan, telur, susu rendah, lemak dalam jumlah yang telah ditentukan. Sumber protein nabati, kacang-kacangan kering seperti kacang kedelai, dan hasil olahan seperti tahu dan tempe. Sayuran tidak mengandung gas seperti bayam, kangkung, kacang buncis, kacang panjang, wortel, tomat, labu siam, dan toge. Buah-buahan, semua buah-buahan segar seperti pisang, pepaya, jeruk, apel, melon, semangka, dan sawo. 6. Lemak yaitu minyak jagung, minyak kedelai, margarin, mentega dalam jumlah terbatas dan tidak untuk menggoreng tetapi untuk menumis. Kelapa atau santan, encer dalam jumlah terbatas. 7. Minuman yaitu teh encer, coklat, dan sirup. 8. Bumbu yaitu semua bumbu selain bumbu tajam dalam jumlah terbatas. Terakhir adalah bahan makanan yang tidak dianjurkan. 1. Sumber karbohidrat yaitu makanan yang mengandung gas atau alkohol seperti ubi, singkong, tape singkong, dan tape ketan. Kedua, sumber protein hewani yaitu daging sapi dan ayam yang berlemak. 3. Sumber protein nabati yaitu kacang-kacangan kering yang mengandung lemak cukup tinggi seperti kacang tanah, kacang mete, dan kacang Bogor. Keempat, sayuran yaitu semua sayuran yang mengandung gas seperti kol, kembang kol, lobak, sawi, dan nangka muda. Kelima, buah-buahan. Buah-buahan ini harus yang segar, yang mengandung alkohol atau gas seperti durian dan nangka matang. Keenam, yaitu lemak, seperti minyak kelapa dan minyak kelapa sawit atau santan kental. Ketujuh, minuman yaitu teh atau kopi kental, minuman yang mengandung soda dan alkohol. Kedelapan, bumbu cabai seperti cabai hijau dan bumbu-bumbu lain yang tajam. Sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada pertanyaan, silakan komen di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.